Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ramadhani, NDH 3, kelompok 3, angkatan 5, peserta Letsar CPNS dari Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai beberapa materi terkait analisis isu kontemporer, yaitu perubahan lingkungan strategis, isu-isu kontemporer, dan teknik untuk menganalisa isu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan telah menjadi bagian dari peradaban manusia. Sebagai ASN, kita dituntut untuk bersikap aktif dan kreatif dan memiliki inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Sosok ASN diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya. Perubahan yang dimaksud merupakan keadaan yang sebelumnya tidak sesuai dengan keadaan sekarang atau bisa dikatakan sebagai lingkungan strategis. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi lingkungan strategis. Dalam lingkungan ASN terdapat beberapa hal yang mempengaruhi lingkungan strategis, yaitu individu ASN itu sendiri, keluarga, masyarakat pada level lokal maupun regional, nasional, dan dunia. Oleh karena itu, kita harus mulai membenahi diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani. Modal insani adalah menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Modal insani terdiri dari 6 komponen, yaitu modal intelektual, yaitu kemampuan berpikir proaktif dan inovatif, model emosional, yaitu kemampuan menyikapi perubahan secara emosional, modal sosial atau kemampuan menjalin hubungan dengan masyarakat, modal ketabahan, modal etika dan moral, serta modal kesehatan jasmani maupun rohani. Selanjutnya, isu-isu di lingkungan strategis atau disebut dengan isu kontemporer yang merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada zaman sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini dan solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Adapun beberapa isu kontemporer yaitu korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication, misalnya cybercrime, hate speech, dan hoax. Munculnya beberapa isu ini menyadarkan kita bahwa perlunya perubahan lingkungan strategis memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Isu yang dimaksud ini adalah isu kritikal, yaitu topik yang dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu kritikal dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu isu saat ini yang merupakan isu yang menjadi sorotan publik secara luas dan memerlukan penekanan sesegera mungkin. Selanjutnya, isu yang sedang berkembang, yaitu isu yang perlahan-lahan masuk ke ruang publik dan publik menyadari isu tersebut. Dan yang terakhir adalah isu yang berpotensi, yaitu isu yang belum nampak namun terindikasi merebak di masa depan. Masing-masing isu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari perspektif urgensinya maupun cara mengatasinya. Beberapa teknik untuk menganalisis isu-isu kontemporer yaitu yang pertama, teknik tapisan isu, yaitu menganalisis isu dengan menggunakan kriteria APKL yang merupakan singkatan dari aktual, problematik, kehalayan, dan kelayakan, atau menggunakan kriteria USG yang merupakan singkatan dari urgency,
seriousness and growth. Selanjutnya yang kedua adalah mind mapping, yaitu teknik pemetaan pemikiran ataupun informasi. Yang ketiga yaitu metode Fishbone yang hampir mirip dengan mind mapping, yaitu dengan memetakan isu berdasarkan cabang terkait dan perubahan sebab akibatnya. Yang keempat, analisis SWOT, yaitu analisis yang mengidentifikasi didasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Dan yang terakhir adalah analisis kesenjangan dengan membandingkan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diinginkan. Sekian presentasi saya mengenai analisis isu kontemporer.